Tahukah kalian ada sebuah ordo kesatria perang salib yang masih eksis sampai sekarang, bahkan menjadi anggota PBB? Sebelum kita bahas ordo kesatria Alpha itu, jangan lupa klik subscribe, komen, dan share. Selamat datang di channel Serba-Serbi Kristen, di mana kita akan membahas hal-hal unik terkait dunia kekristenan. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah ordo kesatria perang salib yang masih eksis sampai sekarang, bahkan menjadi anggota PBB. Ordo ini adalah Ordo Kesatria Malta atau Ordo Kesatria Santo Yohanes. Memiliki nama lengkap Ordo Hospitaller Militer Berdaulat Santo Yohanes dari Yerusalem, Rhodos, dan Malta, atau dalam bahasa Latin disebutnya Supremus Militaris Ordo Hospitalius Sancti Ioannis Hierosolimitani Rhodienses et Melitensi. Semoga tidak salah menyebutkannya namanya. Nah, ordo ini didirikan oleh yang diberkati Gerard de Martigues pada tahun 1099 dan menerima semacam papabul itu peresmian oleh Paus dari tahta suci itu pada tahun 1113. Nah, Gerard de Martigues ini selain sebagai pendiri, dia juga merupakan seorang Grandmaster yang pertama. Ordo ini didirikan dengan maksud untuk melindungi peziarah Kristen yang akan pergi ke Yerusalem pada saat itu. Mereka mendirikan rumah sakit, melindungi para peziarah dari serangan pasukan-pasukan negara Islam saat itu, karena pada waktu itu perang salib gitu ya. Makanya tidak heran gitu ya, zaman sekarang pun nama hospitaler itu digunakan kembali, yaitu menjadi hospital, rumah sakit. Ya, itu asal usulnya. Jadi pelayanan hospital. Nah, jadi tahu ya asal kata hospital, rumah sakit itu dari apa gitu. Ordo ini memiliki moto Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum, yang artinya mempertahankan iman dan membantu yang miskin. Ordo ini memiliki pusat di Yerusalem, di zaman kerajaan Yerusalem, kerajaan Latin gitu ya. Namun pada tahun 1291 setelah kekalahan kerajaan Latin Yerusalem di pertempuran Akra gitu ya, di kota Akra, Ordo Kesatria ini memindahkan pusatnya di Pulau Siprus. Ya, mereka pindah ke Pulau Siprus. Kemudian setelah di Pulau Siprus, mereka pada tahun 1310 mereka pindah lagi ke Pulau Rhodos, dipimpin oleh Grandmaster Fra Falquez de Villaret. Di pulau ini mereka membangun armada perang yang berguna untuk melawan atau melindungi armada kapal umat Kristen dari serangan armada laut Kesultanan Ottoman atau Utsmaniyah. Tetapi di Pulau Rhodos ini pun mereka akhirnya dikalahkan setelah dikepung selama 6 bulan oleh armada laut Kesultanan Utsmaniyah dipimpin oleh Sultan Sulaiman, ya, Sulaiman the Magnificent. Setelah kekalahan di Pulau Rhodos, mereka pada tahun 1530 pindah ke Pulau Malta. Pulau ini dihadiahkan oleh Kaisar Charles V kepada Kesatria Malta. Kaisar Charles V adalah kaisar dari Kekaisaran Romawi Suci. Di sini mereka membangun armada perang lagi. Bahkan
sempat mengalami pengepungan selama 3 bulan. Selama 3 bulan mereka dikepung, namun mereka tetap bertahan. Jadi mereka dikepung lagi oleh pasukan Utsmani. Kemudian pada tahun 1571, armada laut Ksatria Malta ini ikut ambil bagian dalam pertempuran di Lepanto. Pertempuran antara armada perang Liga Suci yang dipimpin oleh Yohanes dari Austria melawan armada laut Kekaisaran Ottoman. Di sini di pertemuan Lepanto ini Liga Suci berhasil mengalahkan armada perang Kesultanan Ottoman. Padahal katanya waktu itu perang itu kapal dari Kesultanan Ottoman lebih banyak loh. Gitu. Dan oh ya, di pertempuran Lepanto inilah yang bagi umat Kristen diperingati sebagai bulan Rosario. Jadi ya umat Katolik terutama gitu ya, pada bulan Oktober mereka merayakan bulan Rosario, sebenarnya juga ada kaitannya sejarahnya dengan pertempuran Lepanto ini. Kemudian akhir dari Ordo Ksatria Malta ini bukan disebabkan oleh peperangan dengan pihak kesultanan gitu ya, bukan oleh serangan dari negara-negara Islam, tapi malah dari negara Kristen, yaitu akibat serangan dari Perancis. Gara-garanya sepele, masalah air sebenarnya. Jadi pada waktu itu Napoleon Bonaparte sedang berperang dengan Inggris, dan Napoleon Bonaparte meminta izin kepada Grandmaster Ordo Ksatria Malta saat itu, yaitu Fra Ferdinand von Hompesch zu Bulheim, untuk dapat mengambil perbekalan dan mengisi ulang air minum. Pada waktu sang Grandmaster hanya mengizinkan 2 kapal, jadi 2 kapal merapat, kemudian pergi, 2 kapal merapat. Napoleon Bonaparte merasa kalau hal itu dilakukan, armada mereka itu menjadi rentan terhadap serangan Inggris. Makanya agar lebih cepat akhirnya mau tidak mau Napoleon Bonaparte memaksa mereka menyerang benteng pertahanannya, yaitu benteng Saint Angelo. Karena tahu mereka tidak mungkin mengalahkan pasukan Prancis, akhirnya Ordo Ksatria Malta menyerah. Dan hal itu menyebabkan juga sebagian besar Pulau Malta dikuasai oleh Prancis. Nah, Ordo Ksatria Malta sebenarnya masih ingin menguasai kembali Pulau Malta, gitu ya. Sampai pada tahun 1802 ada sebuah kesepakatan, gitu ya, yaitu di Perjanjian Amiens, di mana kerajaan Inggris diminta untuk membantu melepaskan Pulau Malta dari cengkraman Prancis. Ya, memang benar akhirnya Pulau Malta ini dapat dibebaskan dari cengkraman Perancis, tetapi Inggris menguasai untuk diri sendiri. Dan titik akhir dari Ordo Ksatria ini adalah pada konferensi di Wina tahun 1815, di mana akhirnya Ordo Ksatria Malta menyerah, ya, melepaskan Pulau Malta dari wilayah kekuasaan mereka, dan akhirnya mereka memutuskan untuk memindahkan markas pusatnya di kota Roma. Itu sejarah perjalanan Pulau Ksatria Malta, gitu ya, mulai dari pendiriannya sampai masa akhirnya di Pulau Malta. Nah, sekarang bagaimana eksistensi dari Ordo Ksatria ini? Tapi sebelum kita masuk ke eksistensi Ordo Ksatria ini, patut kita ketahui dulu, gitu ya, sifat ordo ini adalah ordo yang berdaulat. Kalau tadi saya menyebutkan ada namanya ordo militer berdaulat, ya karena memang Ordo Ksatria Malta ini pada awalnya memiliki sifat-sifat seperti negara. Bahkan sampai sekarang pun sifat-sifat berdaulat ini masih diakui, gitu ya, masih diakui.
Sehingga uniknya Ordo Ksatria Malta ini mampu menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara di seluruh dunia. Bahkan mereka punya hubungan diplomatik dengan 112 negara. Salah satunya tetangga kita, Thailand, mereka memiliki hubungan diplomatik. Kedutaan besarnya bagaimana? Kedutaan besar mereka biasanya jadi satu dengan kedutaan besar Tahta Suci atau Vatikan. Dan uniknya lagi, karena sifatnya yang berdaulat kemudian mampu memiliki hubungan diplomatik, maka Ordo Malta ini juga dapat dikatakan menjadi bergabung dalam PBB, bukan sebagai anggota tetap tetapi sebagai observer atau pengamat. Nah, status observer atau pengamat Ordo Malta ini sama loh dengan status observernya negara Palestina. Jadi di mata PBB tidak hanya Palestina dan Ordo Ksatria Malta saja, tapi juga Palang Merah, mereka itu statusnya observer. Jadi organisasi-organisasi internasional seperti itu. Vatikan sendiri juga kalau tidak salah observer. Jadi tahta suci. Jadi nanti kita bahas deh, apa beda tahta suci dan negara Vatikan. Tahta suci itu perwakilan tetap di PBB sebagai observer atau pengamat, jadi bukan sebagai anggota. Nah, keunikan kedaulatannya lagi, walaupun tidak punya wilayah kekuasaan, karena mereka kehilangan Pulau Malta, mereka masih mengeluarkan mata uang mereka sendiri, namanya Scudo Malta. Walaupun itu hanya digunakan sebagai koleksi cenderamata seperti itu. Kemudian mereka punya paspor diplomatik, mereka mengeluarkan paspor sendiri. Terus mereka juga punya plat nomor khusus SMOM, Bahkan ada suatu titik di mana mereka itu sempat memiliki armada pesawat tempur. Nah, ini kenapa mereka bisa memiliki pesawat tempur. Jadi pada tahun 1940-an akhir, ketika Perang Dunia Kedua berakhir, ada sebuah perjanjian di mana Italia dilarang memiliki armada pesawat tempur. Nah, untuk menyelamatkan asetnya, negara Italia memutuskan untuk menghibahkan pesawat tempur mereka ke Ordo Ksatria Malta ini, jadi dipinjamkan. Dan pada tahun 1950-an ketika perjanjian ini mulai longgar, pesawat-pesawatnya dikembalikan kembali. Dan hubungan baik antara Ordo Ksatria Malta dengan negara Italia masih terjalin baik sampai sekarang. Seperti di bagian militer negara Italia itu terdapat asosiasi Ksatria Malta Italia yang tergabung dalam militernya. Jadi mereka bagian militer dari tentara tentara negara Italia. Tugasnya apa? Mereka lebih ke arah kesehatan, bidang kesehatan, keselamatan dari para tentara tersebut. Kemudian hubungannya dengan negara Malta bagaimana? Hubungan dengan negara Malta, mereka diizinkan dalam sebuah perjanjian perjanjian pada tahun berapa saya ingat-ingat dulu, perjanjian tahun 1998 mereka diizinkan untuk menggunakan benteng mereka, benteng San Angelo, sebagai markas mereka selama 99 tahun. Tetapi hukum negara Malta tetap berlaku di benteng tersebut. Sekarang yang ketiga, kita bicara keanggotaan Ordo Malta ini. Ordo Ksatria Malta ini sekarang dipimpin oleh Letnan Grandmaster Fra Marco Lusagu, yang menggantikan sementara Grandmaster yang meninggal, yaitu Pangeran Fra Giacomo della Torre del Tempio di Sanguineto, yang pada bulan April tahun 2020 yang lalu telah meninggal. Sekarang anggotanya itu
sebagai suatu yang bekas negara, mereka punya warga negara. Warga negaranya ada 3. Biasanya pemimpin mereka, ya. Jadi pemimpin mereka itu dianggap sebagai warga negara. Mereka memiliki paspor diplomatik sendiri. Kemudian anggota kesatria ini ada 13.500 orang, kurang lebih 13.000 anggota. Kemudian 80.000 sukarelawan dan 42 orang pegawai yang kebanyakan merupakan dokter, tenaga medis, seperti itu. Setiap tahunnya Ordo Kesatria Malta ini mengelola dana sekisar 1,5 sampai 2 miliar euro atau ya sekitar 23 sampai 30 23 triliun rupiah gitu ya. Memang dananya sangat besar mereka. Bagaimana cara menjadi anggota Ordo Kesatria ini? Nah, ini uniknya. Jadi kita tidak bisa mendaftar gitu ya, tidak bisa mendaftar, tapi melalui jalur undangan. Jadi kalau ada anggota yang ingin mengundang gitu ya, kenalannya sebagai anggota Ordo bisa. Jadi tapi kita tidak bisa apply gitu ya, kita tidak bisa mendaftar, tapi kita harus menunggu undangan, mungkin dari kenalan kita atau bagaimana. Dan tentu saja memiliki syarat-syarat khusus seperti yang pertama Katolik gitu ya, kemudian berikutnya adalah memiliki andil peran dalam kehidupan masyarakat, dan ya mungkin tambah lagi punya dana untuk membantu aktivitas dari Ordo Kesatria Malta ini. Anggota kesatria dari Ordo Santo Yohanes ini atau Ordo Kesatria Malta ini dibagi jadi 3. Gitu ya. Tadi kan sudah kita tahu gimana cara kalau mau pengen menjadi. Nah, dari anggota-anggota tersebut ada 3 kelas tingkatan ya untuk ordo-ordo ini, kesatria-kesatrianya maksud saya. Yaitu yang pertama adalah kelas pertama, yaitu para anggota yang mengucapkan kaul spiritual atau kaul religius, kaul religius itu semacam sumpah untuk hidup miskin, selibat, taat. Anggotanya semuanya laki-laki. Kelas yang kedua adalah orang-orang yang tidak mengucapkan sumpah atau kaul, tetapi mengucapkan janji untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani. Nah, ini anggotanya biasanya awam gitu ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Oh ya, sebutannya untuk kelas yang pertama itu adalah kesatria justice, sedangkan untuk yang kedua itu kesatria obedience. Nah, anggota kelas pertama dan kelas kedua ini ada syarat khususnya. Ya, mereka harus memiliki darah biru atau memiliki keturunan bangsawan. Sedangkan kelas yang ketiga ini adalah orang-orang yang tidak mengucapkan kaul maupun janji, dan mereka bisa anggotanya bisa orang masyarakat biasa. Yang penting diundang untuk bisa masuk gitu. Jadi itu anggota-anggota dari Ordo Kesatria Malta. Aktivitasnya mereka saat ini juga masih aktif, meskipun akhir-akhir ini diterpa semacam kontroversi atau ya bisa dikatakan kontroversi atau semacam reformasi. Jadi kabar terakhir gitu ya, ada sebuah reformasi yang dilancarkan oleh Paus Fransiskus. Padahal sebelumnya Ordo Kesatria Malta ini tidak pernah Vatikan tidak pernah ikut campur urusan dari Ordo Kesatria Malta ini, tapi Paus Fransiskus semacam memutuskan tradisi gitu ya, memutuskan tradisi untuk ikut campur. Dia mulai yang pertama menurunkan Grandmasternya gitu kan, Grandmasternya pada tahun 2017 gitu ya. Jadi ada suatu konflik internal, kemudian Paus Fransiskus turun tangan dan akhirnya membuat semacam reformasi. Kemudian juga dulu ada kardinal patron. Kardinal patron itu ya semacam kardinal yang melindungi mereka. Terakhir itu adalah Kardinal Burke
gitu ya, dari Amerika. Karena reformasi ini kardinal patron sekarang dijabat oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Vatikan. Jadi sudah tidak ada kardinal patron tetapi semacam perwakilan dari Vatikan. Nah, sampai tahun 2022 ini memang masih masih terjadi reformasi, dan kemungkinan reformasi ini yang akan mengakhiri, ada yang mengatakan, isu-isu mengatakan akan mengakhiri sifat berdaulat dari Ordo Kesatria Malta. Bahkan sifat berdaulat dari Ordo Kesatria Malta ini pun sebenarnya juga jadi bahan kontroversial bagi pengamat hukum internasional. Bagaimana mungkin sebuah Ordo Kesatria gitu ya, Ordo Kesatria yang tidak memiliki wilayah kekuasaan tetapi memiliki sifat-sifat berdaulat seperti negara. Bagaimana? Cukup menarik kan? Nah, kalau ada yang ditanyakan, mungkin ada salah, saya mohon maaf karena saya di sini hanya sharing, berbagi. Jika ingin berdiskusi, silahkan komentar di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi pada pembahasan yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.